bertemu, tapi kami percaya semuanya dalam keadaan sehat. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. God is so good. Baik bagi kita. Tuhan yang selalu menjaga kita dari kita mulai bangun pagi sampai kita mau tidur. Tuhan yang jaga kita. Melalui siapa? Melalui orang tua kita. Oleh karena itu kita harus tetap ingat cintanya Tuhan kepada kita. Bila ku ingat cinta Tuhanku. Adik-adik, sebelum kita mau mulai kebaktian kita pada pagi hari ini, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus telah menjaga kami di tidur kami semalam. Tuhan telah bangunkan kami besok pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mengikuti kebaktian sekolah minggu. Kiranya Roh Kudus menyertai kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, kita akan memulai lagi nih laguan kita. Kita bangkit berdiri, ayo adik-adik kita berdiri semuanya. Kita mau nyanyi Tuhan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku. Adik-adik sekolah minggu boleh ikutin gerakan kakak-kakak yang ada di depan kamera.
kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai ku dan nanti, akan ku ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Sekali lagi, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, langsung. Ayo. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Oke adik-adik, sampai kapanpun Tuhan Yesus sahabat kita, ya, sampai di surga nanti, ya, kita akan bertemu kembali, ya, bersama adik-adik, bersama kita semua, guru-guru sekolah minggu, ya, damai di surga nanti, ya, Amin. bersama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, saatnya kita persembahan, ya adik-adik, seperti biasa bisa adik-adik kirimkan ke mama papa yang berangkat ke gereja, ya. Oke adik-adik, coba yang udah bisa baca, dibuka Alkitabnya di 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17. Sudah siap belum Alkitabnya? 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17. Ya, ya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya, yuk kita nyanyi Betapa Hatiku untuk persembahan kita ini. Yuk. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Betapa hatiku
adik-adik, kita bangkit berdiri ya. Kita berdoa untuk persembahan kita dan untuk firman yang akan kita dengarkan nanti. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu dengan segenap kerinduan kami ya Bapa. Kami ingin mempersembahkan persembahan kami ini yang juga berasal daripadamu. Dan kami mohon ya Bapa, jadikan kami alatmu. Jadikan kami berkat untuk bagi sesama kami. Karena hanya ini Tuhan persembahan kami ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami ya Bapa, telinga kami. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat menerima firman-Mu dengan baik. Jadikan kami anak-anak-Mu yang bagai Alkitab yang terbuka, agar kami dapat dibaca oleh setiap orang. Terima kasih ya Bapa. Hanya kepadamu kami memohon. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, duduk yang baik ya, duduk yang manis ya. Ya, jangan ada keributan-keributan ya. Hanya dengar firman Tuhan aja. Oke, silakan Pak Herman. Salam, kita jumpa lagi adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan pagi ini? Siap? Oke. Duduk yang manis. Kakak akan lepas dulu masker kakak ya. Ya, yuk. Ya, selamat pagi semuanya ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kakak ajak untuk berdiri. Kita siapkan hati, kita berdoa, memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus yang baik, sekali lagi kami menghadap-Mu pada pagi ini. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas pimpinan dan kuasa-Mu. Pada pagi ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan Kak Herman. Kami mohon Engkaulah yang mengurapi Kak Herman, dan Engkau juga berkenan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi adik-adik kami ini satu persatu Bapa, dan memberkati mereka sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu menjadi nyata di hidup mereka. Tuhan, kami serahkan pertemuan kami pada pagi hari ini dalam kuasa pimpinan-Mu. Jauhkanlah dari roh-roh yang akan mengganggu pertemuan pada pagi hari ini, dan kuasa Roh Kudus mula yang melingkupi kami semua, sehingga firman-Mu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum Kak Herman bercerita, Kak Herman mau tunjukkan sesuatu yang pasti menarik. Ya, coba Kak Herman bawa apa? Apa ini adik-adik? Saya yakin Kak Herman, adik-adik semua yang ada di sini udah tahu semua. Ada yang mau ini? Ada. Wah, semua mau ya. Nih, boleh nanti adik-adik minta sama ayah atau ibu, terus dilemit gini ya, masukkan ke amplop, bawa ke persembahan di gereja. Boleh ya? Nah, Kak Herman mau nunjukkan ini. Nih ada uang 100.000. Di dalam uang 100.000 itu kira-kira ada gambar apa adik-adik? Ya, ada gambar dua pahlawan kita, yaitu Insinyur Soekarno dan Hatta. Kenapa ya adik-adik gambar mereka, foto mereka ada di uang 100.000 ini? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu? Ya, benar sekali. Kenapa foto mereka ada di uang 100.000 itu? Untuk mengenang mereka, bagaimana perjuangan beliau-beliau ini, Bapak Soekarno dan Bapak Hatta, membawa bangsa Indonesia merdeka. Juga untuk mengingatkan kita akan jiwa kepahlawanan mereka, sehingga kita bisa menyontoh dan mereka berdua menjadi teladan bagi kita.
Ya, tahu kan? Ada gambar tak? Kalau adik-adik yang belum lihat nanti bisa minta tolong sama ayah atau ibu. Ya, aku mau lihat gambar Bapak Soekarno sama Bapak Hatta di uang 100.000. Ada ini, ya. Ya. Tapi kakak mau cerita, adik-adik bukan cerita ini, ya. Kakak mau cerita melanjutkan yang cerita minggu kemarin. Masih ingat? Ya, masih ingat bagaimana Yosua, ya, diangkat, diberkati untuk meneruskan Bapak Musa. Bapak Musa yang lebih dahulu dipanggil oleh Tuhan di Gunung Nebo dan dilanjutkan kepimpinannya oleh Yosua. Bagaimana Tuhan Allah, ya, Tuhan Allah berjanji untuk apa adik-adik kemarin? Untuk menyertai Yosua, untuk memberkati Yosua, dan lebih dari itu bahwa Tuhan Allah setia akan menuntun bangsa Israel yang saat ini, ya adik-adik, dalam cerita kita pagi ini sudah sampai ke seberang sungai Yordan. Jadi bangsa Israel sudah mau masuk ke sungai Yordan, ya, dipimpin oleh siapa tadi? Bapak Yosua. Untuk yang kelas besar dan adik-adik semua, bisa silahkan ambil Alkitabnya. Ada yang sudah bawa semua Alkitab? Ya, bacaan kita cukup panjang pagi ini. Diambil dari kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 18. Terus dilanjutkan lagi Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 9. Panjang kan? Karena demikian panjangnya, Kak Irman akan bagi dalam 3 segmen, dalam 3 cerita. Yang pertama yaitu kisah bagaimana bangsa Israel sebelum menyeberangi sungai Yordan. Jadi bagaimana persiapan-persiapan mereka untuk menyeberang ke sungai Yordan. Lalu kisah yang kedua, bagaimana bangsa Israel mulai menyeberang sungai Yordan menuju tanah Kanaan. Dan bagian yang ketiga nanti adalah bagian bagaimana setelah bangsa Israel selesai menyeberangi sungai Yordan. Nah, sudah siap semua? Sudah? Oke, kakak lanjutkan ya. Bangsa Israel adik-adik setelah Bapak Musa meninggal mendahului mereka, dipanggil Tuhan ke rumah Bapa di surga, diteruskan oleh Bapak Yosua memimpin mereka, dan mereka saat ini sudah ada di seberang sungai Yordan, sudah mau masuk ke sungai Yordan, sudah mau menyeberang ke sungai Yordan. Bapak Yosua menghadap Tuhan Allah, dan Tuhan Allah berfirman pada Bapak Yosua, Yosua, janganlah engkau takut dan gentar, janganlah engkau tawar hati, karena aku akan menyertai engkau. Kisah yang kemarin, dan aku akan membesarkan namamu di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, Bapak Yosua mendapat keyakinan itu, mendapat janji itu, dia siap, Tuhan, aku akan membawa umatmu bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Nah, gimana adik-adik? Di depan mereka ada sungai Yordan yang cukup lebar, sedangkan bangsa Israel yang di seberang sini cukup banyak adik-adik. Ada yang besar, kecil, ada yang bayi, banyak sekali. Bangsa Israel sudah menjadi bangsa yang besar, menyeberang sungai Yordan, dan saat itu adik-adik belum ada jembatan. Sungai Yordannya belum ada jembatan ya adik-adik. Kalau sudah ada jembatan seperti saat ini, mudah sekali, tinggal lewat jembatan. Belum ada, dan juga tidak ada perahu di situ. Ya, kalau misalkan ada pun, mau berapa kali itu menyeberangkan bangsa Israel, belum ternaknya menyeberangi sungai Yordan. Nah, Tuhan Allah berfirman pada Yosua, panggillah seluruh pemimpin-pemimpin bangsa Israel, ya,
Jadi seluruh pimpin bangsa Israel dipanggil untuk menghadap Yosua. Kemudian suruhlah seluruh bangsa Israel untuk mengkuduskan diri. Apa adik? Menguduskan diri. Kenapa? Karena perjalanan mereka menyeberangi sungai Yordan karena rancangan Tuhan, karena rencana Tuhan, karena janji Tuhan, dan Tuhan yang akan memimpin mereka. Sehingga mereka harus menguduskan diri mereka dengan masa mempersiapkan diri mereka untuk perjalanan itu. Ya. Terus yang kedua Pak Adik, sebelum bangsa Israel itu berangkat, yang ada di depan terlebih dahulu adalah para imam yang mengangkat tabut perjanjian Allah. Kenapa? Karena tabut perjanjian Allah itu lambang, ya, lambang kehadiran Allah secara fana di tengah-tengah bangsa Israel yang akan memimpin bangsa Israel. Jadi ini rombongan yang besar adik-adik, yang paling depan berjalan lebih dulu adalah para imam yang mengangkat tabut perjanjian Allah. Dan jarak mereka antara para imam yang mengangkut tabut perjanjian Allah dengan rombongan bangsa Israel itu kurang lebih harus 2000 hasta. Satu hasta kira-kira segini adik-adik. Jadi kurang lebih sekitar setengah meter. Jadi kalau 2000 hasta kira-kira 1 kilometer jaraknya antara para imam yang di depan, baru yang di belakang nanti rombongan bangsa Israel yang akan menyeberang. Nah, sekarang setelah mereka berpuasa dan mereka bersiap adik-adik, dan rombongan para imam ini sudah mulai berjalan di depan mereka. Sekarang ini adik-adik, waktunya menyeberang. Janji Allah mengatakan bahwa Allah yang akan menuntun mereka. Dia akan berjalan di depan bangsa Israel. Karena apa? Karena daerah yang akan mereka masuki merupakan daerah yang baru bagi mereka. Mereka belum mengenal daerah mereka yang akan mereka lalui. Kenapa? Karena ini merupakan generasi-generasi yang jauh setelah era Yakub. Jadi mereka tidak tahu sama sekali tanah Kanaan itu, kecuali dari laporan para pengintai. Ya, adik-adik, di mereka tidak tahu sama sekali apa yang nanti akan terjadi di depan. Mereka tidak tahu medannya seperti apa secara persis. Dan rombongan mereka sangat besar. Ada anak-anak, ada bayi, ada ternak. Jadi rombongan yang sangat besar. Tuhan berjanji, Tuhan yang akan memimpin mereka. Sekarang segmen yang kedua adik-adik. Bagaimana bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Jadi ini setelah mereka memikul, para imam memikul, yang memikul tabut perjanjian Tuhan, ya, berjalan di depan. Jadi begitu mereka masuk, kaki mereka masuk, ya, mereka mulai masuk ke air sungai Yordan, maka sungai Yordan pun tersibak. Air yang dari hulu itu berhenti. Kira-kira seperti apa adik-adik? Adik-adik pernah yang bermain ke bendungan? Bendungan ya, dam atau bendungan. Kalau mungkin di dekat sini ada yang pernah ke bendungan Sempor, Gombong, ya kakak-kakak pernah ke sana. Nah, dia seperti itu, air terbendung. Sehingga apa? Sehingga sungai Yordan itu kering dan bisa dilalui. Tapi ingat, sungai Yordan baru bisa kering ketika para imam yang membawa tabut perjanjian Allah itu menginjakkan kaki dan masuk ke sungai. Ya, itu menjadi bukti penyertaan Allah dan bukti iman bangsa Israel berpegang teguh akan janji dan kasih setia Allah. Tersibak, kering, barulah bangsa Israel itu bisa menyeberang. Para imam yang membawa tabut perjanjian Allah terus berdiri adik-adik, bukannya berjalan gitu. Begitu masuk ke sungai, dia akan berhenti. Berhenti tabut ini. Berarti Tuhan yang akan memberi kesempatan bangsa Israel itu untuk menyeberang. Mereka berhenti sehingga air sungai yang dari hulu itu berhenti seperti di bendung. Ya, bangsa Israel dengan rombongan mereka yang besar
terus menyeberang sampai seberang semuanya. Yo semua nyebrang. Yo. Wah, gitu adik. Mereka menyeberang sampai ke seberang semua, dari yang besar, kecil, dari ternak, kambing, domba, onta, kuda, keledai, semua menyeberang sampai ke ujung. Setelah itu apa adik? Setelah itu Tuhan Allah memerintahkan Yosua untuk apa? Untuk memanggil kembali para pemimpin bangsa Israel yang 12 suku masing-masing, diwakili satu orang para pemimpin mereka. Untuk apa? Untuk mereka kembali ke tengah-tengah sungai Yordan, mengambil masing-masing batu. Kakak kasih contohnya, batunya kecil ya adik, tapi yang mereka ambil tentu saja batu yang besar, karena harus dipikul di pundak mereka masing-masing ini batunya, ya. Maka kakak bawanya yang kecil-kecil ini, ya, contoh aja, batunya kurang lebih besar yang bisa dipanggul di sini. Masing-masing satu suku membawa satu, melambangkan apa adik 12 suku Israel, masing-masing satu. Kemudian batu-batu ini dibawa ke seberang, dia tumpuk adik-adik, ditumpuk masing-masing satu suku satu ditumpuk. Dan setelah itu Yosua sendiri yang masuk ke sungai Yordan kembali, ya, dia menghampiri tabut perjanjian Allah yang masih berhenti di sungai itu untuk membendung sungai Yordan, dan dia mengambil 12 batu juga. Nah, 12 batu itu ditumpuk di tengah-tengah sungai itu. Untuk apa adik-adik? Ini untuk pengingat, untuk mengingatkan penyertaan Tuhan pada bangsa Israel, untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhanlah yang memimpin mereka, sehingga mereka jangan takut dan gentar, karena Tuhan yang akan memimpin engkau, Tuhan yang akan menuntun engkau dan memelihara engkau. Itu janji Tuhan, ya. Dari kita dituntut apa? Untuk beriman, mengimani, memegang janji Tuhan itu, dan hidup seturut kehendak Tuhan. Itu kan janji yang kemarin, ketika kita taat dan setia memegang janji-janji Tuhan dan menurut hidup sesuai dengan firman-Nya, Tuhan Allah yang akan memimpinmu, Tuhan Allah yang akan membimbing dan menuntunmu. Kakak akan bacakan sedikit, ya. Nanti adik-adik bisa membaca kembali bacaan kita pagi ini. Kakak ambilkan yang dari Yosua pasal 4. Tadi bacaannya dari pasal 3 ayat 1 sampai 18, diteruskan pasal 4 ayat 1 sampai 9. Kakak akan bacakan di dalam kitab Yosua yang pasal 4, ya adik-adik. Pasal 4 sampai pasal 4 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8, ya. Kakak ambilkan itu untuk mengingatkan kita semua. Akan kakak bacakan. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkan dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata pada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Supaya apa? Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu, maka haruslah kamu katakan pada mereka bahwa air sungai Yordan dan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi batu-batu tadi adik-adik merupakan tugu peringatan. Sama dengan uang tadi lah adik-adik yang Kak Herman tadi tunjukkan. Ada gambar Bapak Soekarno dan Bapak Hatta untuk sebagai pengingat. Pengingat apa?
pengingat betapa besarnya kasih Tuhan pada kita, betapa besarnya Dia telah menuntun kita, memberkati kita, memampukan kita selama ini. Kenapa adik-adik perlu kita ingat? Karena ketika mungkin kita lagi sedih, lagi susah, lagi banyak menghadapi masalah, seringkali kita lupa akan semua yang Tuhan lakukan untuk kita. Kita seringkali lupa betapa besar kasih setia Allah pada kita. Sehingga apa? Kita seringkali ada yang gresulo. Jawa apa? Gresulo itu menggerutu. Ya, menggerutu ya. Ada yang kadang, ini loh Tuhan, kenapa kok dikasih hujan padahal aku sudah janjian mau main ke mall gitu. Ada kan? Ada yang begitu gitu. Atau ini loh Tuhan, ngapain sih aku kok nilaiku jadi jelek jeblok padahal aku sudah belajar mati-matian semalam suntuk, kok dikasih nilainya kok tidak memuaskan seperti ini. Ada? Kakak yakin ada dari kita yang seringkali menggerutu, merasa tidak terima, merasa kok begini ya yang menimpa aku. Pagi ini adik-adik diingatkan bahwa begitu besar kasih Tuhan pada kita, begitu banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang Dia perbuat di dalam hidup kita. Sebagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel, Dia berjanji untuk menyertai, menuntun, membimbing, dan mencukupkan kebutuhan mereka. Bahkan, inilah adik-adik, Tuhan berjalan di depan kita. Dia mendahului berjalan di depan kita. Apa? Jangan takut dan gentar. Karena Tuhan lebih dahulu berjalan di depan kita. Tugas kita hanya mengikut dari belakang. Ya, ngikuti apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita hanya ada di belakang Tuhan. Sebagaimana tadi tabut perjanjian Allah, lambang kehadiran Allah ada di depan mereka dan bangsa Israel yang di belakangnya. Ya, jangan pernah menggerutu ketika kesulitan menimpa kita. Jangan pernah menggerutu ketika kita dalam kesusahan. Ingat, janji Tuhan kita pegang. Ya, oke? Sip, itu adik-adik kakak semua. Bagus. Untuk sekarang tugas kita minggu ini, yang tugas kemarin kakak sungguh berbangga hati. Adik-adik mulai menyintai Alkitab. Ya, sudah membaca dengan benar. 10 pertanyaan dijawab dengan baik. Nanti akan kakak postingkan kunci-kunci jawabannya. Nanti adik bisa lihat benar enggak ya jawabanku. Ya, oke. Ya, nanti akan bisa lihat. Nanti kakak akan postingkan di grup Komisi Sekolah Minggu jawaban-jawaban dari 10 pertanyaan minggu yang kemarin. Nah, untuk tugas, aktivitas kita untuk kelas besar dan kelas pra-remaja, ada 10 pertanyaan lagi untuk minggu ini. Ya, sekarang pertanyaannya tentang apa? Tentang ini adik-adik. Alkitab banyak bercerita tentang uang. Ya, bahkan di salah satu kutipan Alkitab mengatakan bahwa cinta uang merupakan akar dari kejahatan. Wow, cinta uang ternyata bisa menjadi akar dari kejahatan. Nah, tugas kita nanti mencari ada 10 pertanyaan adik-adik. Nanti kakak seperti kemarin kakak kasih clue di belakang mata uang yang ada di Alkitab. Contohnya ada talenta, itu ada di Alkitab. Kitab apa? Ada itu ya, ada talenta. Ada lagi mina. Ya, mina ada kan? Banyak mata uang. Ada 10 nanti ya.
Adik-adik silakan jawab, nanti jawaban dikirim lewat grup Komisi Sekolah Minggu. Dan satu lagi, selain 10 pertanyaan, ada satu lagi yang kakak mintakan pada adik-adik untuk kelas besar dan pra remaja untuk menuliskan semua kebaikan-kebaikan yang telah adik-adik terima dari Tuhan Yesus. Kebaikan-kebaikan yang telah adik-adik terima selama ini. Mudah kan? Jadi setelah 10 pertanyaan di bawahnya, kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah aku terima dari Tuhan Yesus. Adik-adik isikan apa aja kebaikan yang telah adik-adik terima. Untuk apa? Untuk pengingat, sekali lagi ya adik-adik, untuk pengingat kita. Oke? Ya, oke. Untuk yang kelas kecil dan balita, kakak mau manggil Kak Tanti ya. Kak Tanti akan membawakan apa ya kira-kira aktivitas kita untuk minggu ini untuk kelas kecil dan kelas balita. Kira-kira apa? Yuk kita panggil yuk Kak Tanti, itu yuk Kak Tanti. Ya, silakan yuk Kak Tanti. Tes. Oke adik-adik, suaranya nggak aneh ya? Halo, iya. Oke adik-adik, kembali kita aktivitas ya. Ya, kali ini aktivitasnya sederhana sekali, ya. Adik-adik siapkan kertas. Kalau adik-adik punya kertas asturo hitam lebih baik lagi, ya, atau apalah kertas yang hitam, ya. Atau kalau adik-adik punya adanya kertas putih di rumah, adik-adik bisa buat seperti ini. Kita buat batu. Nah, gambar batu ya adik-adik. Gambar batu gampang ya, nggak harus bunter-bunter ya, tidak beraturan ya. Nanti adik-adik kasih warnanya hitam. Ya, kalau pakai asturo nggak usah diwarnain, tinggal dibuat bentuk-bentuk batu, ya, sebanyak 12 buah, ya, 12 batu, nanti ditempel di suatu kertas, boleh kertas karton, boleh kertas apa saja, ditumpuk. Adik-adik bikin batunya 12, ya, karena dari cerita Pak Herman tadi ada 12 suku, ya. Nanti ditumpuk dibikin seperti ini adik-adik, nanti ditempel di kertas. Gitu aja ya. Nanti seperti biasa difoto, lalu di-share di grup Komisi Sekolah Minggu. Ya, ditunggu ya adik-adik ya. Oke. Ya adik-adik, tadi kita udah dengarkan cerita ya. Saatnya sekarang kita mau menutup sekolah minggu kita. Sebelum menutup, kita mau memuji Tuhan sekali lagi ya adik-adik ya. Masih belum capek kan? Masih semangat kan? Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik.
Ya, kita mau berdoa ya Dedek. Kita mau tutup sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kami sekolah minggu. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Sebentar kami mau mengakhiri sekolah minggu kami. Kami juga memohon Tuhan, Kau memberkati setiap kami dengan kesehatan. Berkati kami selalu agar kami terus semangat dalam mengikuti sekolah minggu. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk virus yang saat ini masih banyak di sekitar kami. Kami mohon Tuhan, Kau mau hilangkan virus-virus ini dari dunia ini. Sehingga kami boleh berjumpa kembali dengan teman-teman di sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom.